Oh iya, langsung upaya paksa, jemput jemput bawa namanya, jemput bawa. Jadi kan dia kan dipanggil sebagai saksi kan. Nah, jadi dia dijemput bawa. Kalau nggak datang ya didatangin tuh tempat tinggalnya, rumahnya di mana, disamperin ya dibawa oleh pihak, dijemput sama pihak penyelidik. Nggak perlu potong lambung, hadapi proses hukum. Aku sih ikutin aja ya prosedurnya bagaimana gitu, yang penting ya sesuai SOP yang ada. Belum selesai permasalahan Lisa Mariana dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mantan model majalah dewasa itu kini dihadapkan permasalahan serius usai dilaporkan atas dugaan video syur ke Polda Jawa Barat. Senin besok Lisa Mariana dijadwalkan akan dilakukan pemanggilan kedua untuk dilakukan pemeriksaan setelah mangkir pada pemanggilan pertama. Lantas seperti apa pandangan praktisi hukum Deolipa Yumara atas kasus yang dihadapi Lisa Mariana kali ini? Akankah Lisa Mariana dapat dijemput paksa jika kembali mangkir pada panggilan keduanya yang rencananya akan dijadwalkan Senin besok? Polda Jabar, ya, Kombes Reza menyampaikan informasi baru terkait dengan seorang wanita berinisial LM. LM ini beberapa waktu lalu itu dilaporkan oleh seseorang, ya, dengan LP yang sudah kita terima. Ya, LP-nya ada di Dirsiper Polda Jabar. Kemudian kita juga telah melakukan beberapa proses permintaan, ya, permintaan keterangan dari saksi-saksi pelapor ini. Ya, kita ada beberapa sudah kita lakukan, lebih daripada satu, ya, untuk menguatkan daripada laporan yang dimintakan oleh yang bersangkutan. Ya, tetapi datangnya bukan dari sosok RK yang kita duga, tapi orang lain. Nah, ini setelah kita lakukan pemeriksaan dari beberapa saksi ini, ya, kita hanya mengarah kepada dua tersangka dari video porno yang telah beredar. Ya, telah beredar, dipublis, ya, dan jumlah video itu kurang lebih ada berapa? Ada tiga, ya, ada tiga video dengan peran orang yang sama atau berbeda? Sama, perempuannya sama, laki-laki juga sama. Jadi ada tiga video yang telah beredar, ya, dengan dua pelaku yang sama, tempat yang berbeda. Sebenarnya kalau dia lihat dari awal nggak bunyi, dia diam aja, ya nggak ada persoalan sih. Cuman karena dia bunyi, ya jadi timbul banyak persoalan, termasuk akhirnya ada orang nggak suka ngeliat dia main film kan gitu, jadi persoalan. Nah, kan sekarang ada laporan polisi di mana dia sebagai terlapor karena dia masuk dalam pembuatan film kan begitu, kemudian diperjualbelikan juga begitu. Kalau pengakuannya begitu kan, kalau kata kawan-kawan yang media kan, jadi ya sudah masuk unsur dia sebagai pelaku tindak pidana tapi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Jadi masuklah dia unsurnya. Jadi ya dia terjerat otomatis. Kalau kemudian diperiksa dia mengakui dia memang sebagai pemerannya, kemudian diperjualbelikan itu filmnya dengan alasan masa lalu butuh duit. Ya, jadi kan itu kan ilegal kan. Jadi ya sudahlah, masuklah unsurnya, unsur pidana. Dia terjerat undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini diperjualbelikan secara daring internet, nah masuk juga undang-undang ITE. Jadi ada dua undang-undang yang menjerat dia, gitu. Pertama undang-undang P, yang kedua undang-undang ITE. Jadi berat ini seorang Lisa Mariana ini kemudian harus berhadapan dengan hukum. Semakin menunjukkan unsur sengaja yang pertama, yang kedua menunjukkan modus seringnya dia membuat video kan berarti kan sengaja dan menjadi modus kan. Nah, ini kan bagian dari pidana juga. Nah, sebenarnya kan dia tahu bahwasannya membuat video mengedarkan itu kan tentunya melanggar hukum. Nah, jadi tapi dia pengen jualan ini kan supaya dapat uang kan, jual beli video kan. Di situ sudah tampak niat jahatnya secara sengaja.
mens rea, niat jahatnya sudah tampak. Jadi dengan cara ilegal, dengan cara melanggar hukum, dia mencari uang dengan cara menjual, memperjualbelikan konten-konten video porno. Baik konten-konten video porno yang sifatnya daring via internet, di mana dia sebagai pemerannya, maupun yang konten-konten via disket flash disk dijual-jualin begitu. Ya udah. Jadi masuklah unsurnya dia itu, dan berat itu. Semakin menunjukkan unsur sengaja yang pertama. Yang kedua menunjukkan modus seringnya dia membuat video kan berarti kan sengaja dan menjadi modus kan. Nah, ini kan bagian dari pidana juga. Nah, sebenarnya kan dia tahu bahwasannya membuat video mengedarkan itu kan tentunya melanggar hukum. Nah, jadi tapi dia pengen jualan ini kan supaya dapat uang kan, jual beli video kan. Di situ sudah tampak niat jahatnya secara sengaja. Mens rea, niat jahatnya sudah tampak. Jadi dengan cara ilegal, dengan cara melanggar hukum, dia mencari uang dengan cara menjual, memperjualbelikan konten-konten video porno. Baik konten-konten video yang sifatnya daring via internet, di mana dia sebagai pemerannya, maupun yang konten-konten via disket flash disk dijual-jualin begitu. Ya udah. Jadi masuklah unsurnya dia itu, dan berat itu. Oh iya, langsung upaya paksa, jemput bawa namanya, jemput bawa. Jadi kan dia kan dipanggil sebagai saksi kan. Nah, jadi dia dijemput bawa. Kalau nggak datang ya didatangin tuh tempat tinggalnya, rumahnya di mana, disamperin ya, dibawa oleh pihak, dijemput sama pihak penyelidik. Rata-rata di atas 5 tahun. Untuk Video sama ITE itu gabungan tuh perberat itu di atas 5 tahun ancaman hukumannya rata-rata. Sehingga dia ditahan. Gitu. Iya, di atas 5 tahun ditahan. Jadi dia memang akan menghadapi masa penahanan nanti. Ya pasti ditahan. Kalau sudah video porno ini sudah terjerat murni, dia sudah nggak ada upaya hukum. Paling upaya hukum kan standar kan, banding, kasasi. Tapi ya nggak punya nilai kalau udah begini. Kalau udah terbukti ya sudah ya nasib. Konteks percakapan tersebut adalah bahwa LM diduga menjadi wanita pesanan. Apa sih itu? Kasih juga ya. Bahwa diduga LM mengaku kepada temannya bahwa dirinya tidak hanya menjadi wanita pesanan akan tetapi juga menjadi penjual, yaitu video seruling bambu atau video saksofon. Di video tersebut, si cowok yang badannya penuh tato dengan tenang, dialah yang merekam hubungan tersebut. Dengan tenang dia mengejas, menyesuaikan posisi rekamannya, posisi videonya, posisi apa itu, pakai handphone atau apa nggak jelas. Dan nggak jauh beda dengan kasus Ariel Noah zaman dulu ya, yang sampai Mahkamah Agung divonis masuk penjara, yang sampai sekarang belum ketahuan adalah siapa cowok misterius pakai tato tersebut. Siapa? Berapa lama dia melakukan hubungan tersebut dengan si cewek itu? Apakah bertahun-tahun? Apakah sampai itu 2021? Ada yang bilang bahwa video tersebut 2019. Apakah berlanjut sampai 2020, 2021? Oke? Dan apakah ada cowok lain? Karena kalau melihat video seruling bambu, video saksofon tersebut, benar-benar sudah sangat prof. Ceweknya juga kayaknya penuh cinta. Oke? Jadi saya penasaran siapa cowok yang penuh tato tersebut. Apakah Mabes Polri dalam waktu dekat akan segera bertindak? Karena sekarang ini video seruling bambu, video saksofon tersebut telah ditonton jutaan rakyat Indonesia, termasuk anak-anak di bawah umur. Kasus video syur yang menyeret selebgram Lisa Mariana tengah ramai menjadi sorotan. Tentu saja hal itu membuat Lisa dalam tekanan. Menanggapi kabar tersebut, kuasa hukum Revelino, Fikri Wijaya, berharap Lisa Mariana kooperatif usai sebelumnya Lisa mangkir dari panggilan. Kemunculan Revelino sendiri tidak lain untuk membantah narasi Lisa terkait hak anak. Ya, Revelino berkeyakinan jika dirinya ayah kandung dari anak Lisa Mariana. Atas hal itulah Revelino melalui kuasa hukumnya mendaftarkan hak intervensi atas gugatan perdata yang dilayangkan Lisa di Pengadilan Negeri Bandung. Lantas apa tanggapan pihak Revelino atas kasus baru Lisa Mariana terkait video syur?
Kalau memang dia mangkir, ini kan sudah panggilan yang kedua, itu boleh-boleh saja. Tapi dengan alasan, misalnya alasan dia apa, sakitkah, ataukah apakah, begitu ya. Cuman ini akan menjadi catatan pihak kepolisian, bahwa dalam proses penanganan perkara tersebut, tentang video porno tersebut, artinya Lisa Maryana ini sangat tidak kooperatif, tidak menghormati. Bukankah yang menjadwalkan hari ini, tanggal 11 kan, hari Jumat, yang menjadwalkan itu kan, yang menjadwal ulangkan itu kan mereka, LM itu sendiri melalui PH-nya, kan begitu. Kok sekarang malah nggak hadir lagi? Itu akan menjadi catatan buruk dan akan jadi pertimbangan oleh teman-teman polisian Polda Jabar, begitu. Ya mudah-mudahan nanti panggilan ketiga kalau dia nggak hadir lagi ya tinggal ditangkap. Silahkan, saya kan tidak begitu mengikuti proses hukum yang terhadap tindak pidana video porno ini yang ditangani oleh Polda Jabar, kan begitu. Cuman lazimnya kalau orang sekiranya sudah menjadwalkan harusnya dia hadir dong. Kan dia sudah menjadwalkan ulang. Karena kan kemarin kan saya mendapat informasi dari teman-teman media juga bahwa saya pernah ditanya tanggapan dan respon bahwa terhadap adanya informasi penangkapan LM itu di jam 3 pagi kan. Cuman hal itu kan ditepis oleh LM bahwa seolah-olah itu berita hoak. Cuman saya mendapat informasi bahwa itu benar sebenarnya. Sempat didatangi, cuman dengan alasan pengacaranya menyampaikan bahwa mungkin suatu pertimbangan ya, ada suatu pertimbangan bahwa menyampaikan LM akan hadir pada tanggal 11 Juli 2025, berarti hari ini, kan begitu. Kok dia mangkir, kan kembali begitu. Ya, artinya saya menduga LM ini sudah ada kesimpulan bahwa ada suatu kekhawatiran ketika dia datang, kan bisa saja kan. Polisi dalam hal ini bila mana sudah melakukan pemanggilan terhadap terlapor, artinya segala kemungkinan bukti terkait dari bukti-buktinya, saksi-saksi yang lain pasti sudah diperiksa semua. Jadi itu sama halnya dengan proses hukum yang diambil oleh Pak RK. Dan banyak teman-teman yang bertanya bahwa kenapa kok LM ini belum dipanggil? LM itu statusnya sebagai terlapor. Ketika dia dipanggil, saya pastikan dia akan mendapatkan hal kepanikan yang luar biasa. Kenapa? Semua data dan dokumen itu sudah dihimpun oleh proses penyelidikan oleh teman-teman kepolisian. Syukur-syukur kalau memang ini sudah naik sidik dan dia dipanggil sudah secara patut, kedua kali tidak mangkir, kedua kali tidak hadir, maka panggilan yang terakhir nanti bisa jadi langsung dijemput paksa. Berdasarkan pengalaman, kalau proses ini sudah naik sidik dan dia dipanggil secara patut tidak hadir, apalagi dia tidak memberikan alasan kenapa hari ini tidak hadir, padahal dia yang menjadwalkan, sudah pasti nanti akan menjadi pertimbangan dan dianggap Lisa Maryana ini sangat tidak kooperatif, kan begitu. Nah, artinya konsekuensinya nanti ketika hal itu diabaikan kembali, tidak menutup kemungkinan dia akan langsung ditahan kok, atau ditetapkan sebagai tersangka. Nggak perlu potong lambung, hadapi proses hukum yang sudah ditempuh oleh Pak RK dan oleh aliansi beberapa advokat ini. LM ini salah milih lawan, kan begitu. Terlebih kalau dia mencolek-colek saya, kan begitu. Ya, saya sudah menduga ya, prosesnya ini akan dihadapi LM itu bertubi-tubi luar biasa, kan begitu. Sekarang nikmati saja proses hukum ini. Biar dia makin sadar diri, karena perempuan ini nggak sadar-sadar, kan begitu. Ya, artinya alam yang akan menyadarkan dia dengan proses hukum ini. LM ini banyak kebohongan, termasuk hal itu kan ditutupi, seolah-olah dia habis perawatan. Cuman mimik dan ekspresi muka dia ini nggak bisa dibohongin. LM itu di bawah tekanan, kan begitu. Seolah-olah dia menganggap yang datang itu bagian apa ya, apalah karangan bunga apa yang dianggapkan. Cuman kan informasi yang kami dapat itu kan A1. Cuman kan penasehat hukumnya minta untuk di-reschedule. Nggak tahu apakah mereka mengajukan permohonan untuk diagendakan pemeriksaannya itu di tanggal 11 ini. Atau seperti apa. Yang jelas kalau hari ini dia tidak hadir, itu akan menjadi catatan bagi teman-teman Polda Jawa Barat. Bahwa LM ini sangat tidak kooperatif dan tidak menghormati proses hukum yang sudah diambil. Kan begitu. Nah, resikonya nanti akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan sikap apakah dia bisa nanti ditetapkan langsung tersangka dan bisa dilakukan langsung penahanan. Bisa-bisa saja. Lisa Maryana tidak hanya dihadapkan dengan kasus video syur. Seperti diketahui sebelumnya, Ridwan Kamil juga melaporkan Lisa Maryana atas dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya. Tidak hanya perkara pidana,
Mantan Gubernur Jawa Barat itu juga mengugat balik Revalino secara perdata dengan gugatan nyaris 100 miliar. Sementara kemunculan Revalino menambah runyam kasus hukum yang dihadapi Lisa Mariana. Pasalnya, Revalino secara resmi sudah mengajukan intervensi atas gugatan Lisa terhadap Ridwan Kamil di Pengadilan Negeri Bandung. Kami selaku kuasa hukum memberikan jawaban atas gugatan rekonvensi yang disampaikan oleh Revalino melalui kuasa hukumnya. Nah, apa yang disampaikan oleh Revalino dalam gugatan intervensi tentu kami jawab. Kami sudah menyampaikan secara tertulis sebagai jawaban kami, tanggapan kami. Demikian juga penggugat juga Lisa Mariana juga menyampaikan tanggapan terkait gugatan intervensi. Nah, Revalino di dalam gugatan intervensi secara tegas menyatakan dia sebagai ayah biologis. Aku fokus ke proses hukumnya bersama Bapak RK aja gitu. Nggak mau ada yang lain-lain. Penumpang gelap, ya kan? Ya, itu sih sah-sah aja kan. Seperti saya bilang bahwa pengadilan pasti akan menerima mau dia gugatan, intervensi. Cuman saya bingung gitu kan, mau ngapain ini kan penumpang gelap ini ikut-ikutan gitu kan. Apa yang dia menjadi kaitan antara gugatan kita dengan RK gitu loh. Kalau bicara intervensi kan ada kerugian yang juga diikut sertakan di situ. Ya nanti kita lihatin aja, karena tanggal 30 kan baru ikut semua nanti. Ya mudah-mudahan sih bisa out sih, itu aja sih. Biar nanti di pengadilan aja betul proses sih kalau itu. Jadi nggak terlalu kita pikirkan kalau itu. Berdiri masing-masing sih kalau menurut saya. Kalau bicara menguatkan berarti kan ada konsorsium dong mereka kan gitu. Tapi kalau menurut saya sih masih berdiri dengan masing-masing. Cuman ya nggak tahu fungsinya dia apa gitu. Saya rasa sih salah caranya dia gitu. Nggak berwibawa gitu kan. Ngapain dia harus intervensi? Coba berpikir sendiri dengan langkah sendiri gitu loh. Kalau dia emang betul seperti yang dia bicarakan bahwa ini berjuang untuk bla bla bla. Tata bicaranya ditata dulu dan banyak bertobat aja sih, itu aja sih. Kami menunjukkan kepada publik bahwa kami tidak ngomong doang, bahwa ini serius. Revalino tidak main-main di sini. Kan begitu. Selama ini kan banyak komentar netizen itu mana bukti keseriusannya, jangan cuma ngomong doang di media-media. Masuk kan begitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk upaya kesungguhan kami, keseriusan kami bahwa Revalino pun tidak main-main dalam memperjuangkan anak tersebut, kan begitu. Sampai ada titik terangnya nanti. Aku sih ikutin aja ya prosedurnya bagaimana itu, yang penting ya sesuai SOP yang ada.